Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri MAPK FAIR 2021 Surakarta dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marsha dari MTSN 1 Klaten. Saya akan membawakan pidato tentang peran generasi muda dalam menangani krisis kelautan. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negeri berkepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan 95.181 km persegi garis pantai. 80% masyarakat Indonesia hidup di kawasan pesisir loh dan bergantung pada ekosistem laut. Laut sendiri merupakan hal yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun pemerintah telah berinisiatif dalam berbagai upaya konservasi, namun masih terdapat banyak ancaman yang dapat mengganggu ekosistem laut kita. Apa saja ancaman tersebut? Mari kita simak bersama. Sebelum itu teman-teman sudah tahu ya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillalakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurum. Wa taqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengambil keuntungan dari karunia-Nya yang berupa laut dan segala sumber dayanya, baik itu ikan, perhiasan, dan juga transportasi laut. Ayat ini seharusnya dibaca dan diresapi oleh segenap bangsa Indonesia untuk pengelolaan kelautan sebagai tiang perekonomian negara Indonesia. Marilah teman-teman, kita sebagai generasi muda jangan hanya menikmati keindahan dan kekayaan laut saja, karena kita tahu bahwa ekosistem laut kita sudah terganggu. Di antaranya, 1. Betapa buruknya kondisi terumbu karang. Keberadaan terumbu karang sendiri merupakan ketersediaan makanan bagi beragam jenis makhluk laut. Terumbu karang bisa membantu mengurangi abrasi dan kerusakan pantai. 2. Berkurangnya pohon mangrove. Menurut laporan FAO pada tahun 2007, Indonesia memiliki ekosistem mangrove terbesar di dunia dengan 48 spesies yang ada. Indonesia menjadi pusat dari keanekaragaman hayati mangrove dunia. Namun, Indonesia kehilangan lebih dari setengah hutan mangrove-nya. Dari 4,2 juta hektar, hanya menyisakan 2 juta hektar saja. 3. Krisis ikan. Indonesia merupakan produsen perikanan terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Peru. Namun, saat produksi perikanan Indonesia meningkat, kita mengalami ancaman akibat krisis ganda dan memburuknya ekosistem kelautan. Selain itu, kelangkaan bisa terlihat dari mengecilnya ukuran ikan dan turunnya jumlah penangkapan. 4. Terjadinya penangkapan ikan ilegal. Perairan Indonesia kerap kali menemui nelayan ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Patroli rutin yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memberikan dampak yang berarti. Dari 4.326 unit kapal yang diperiksa, hanya puluhan kapal saja yang akhirnya masuk pengadilan.
Nah, teman-teman, dari yang saya sebutkan tadi, kita sebagai generasi muda harus bisa mengurangi dampaknya. Lalu, bagaimana caranya? Nah, kita bisa memulai dengan menanam pohon mangrove agar hutan mangrove tidak punah. Selanjutnya, kita bisa mengurangi limbah plastik karena limbah plastik juga dapat mengancam ekosistem laut. Banyak ikan yang tersangkut atau bahkan tak sengaja memakannya loh. Nah, kita bisa membawa tas belanja dari rumah agar lebih ramah lingkungan. Satu lagi teman-teman, marilah kita memiliki ilmu tentang ayat-ayat kauniyahnya yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan, agar kita bisa menjadi hambanya yang beriman dan bersyukur dan tidak menjadi hambanya yang kufur nikmat. Semoga kita kaum muslimin selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.